Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Newarius Darjo, Fakultas Pertanian, Prodi Budidaya Perairan, Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Di sini saya mau mempresentasikan hasil kerja saya sebagai tugas mata kuliah Biologi Laut. Judulnya Pengaruh Suhu yang Berbeda Terhadap Perkembangan Embrio dan Daya Tetas Telur Ikan Kelebau. Mari kita masuk yang pendahuluan. Suhu merupakan suatu hal penting dalam usaha budidaya ikan. Jadi suhu itu sangat berperan penting pada proses budidaya ikan. Dalam budidaya ikan kelebau, ketersediaan benih yang berkualitas baik dalam jumlah atau kuantitas yang cukup dan berkesinambung sangat menentukan keberhasilan usaha budidaya. Adalah suhu yang dan temperatur pada waktu inkubasi telur. Mari kita masuk tujuan penelitian. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan embrio dan daya tetas telur ikan kelebau ditetaskan dalam suhu air yang berbeda. Masuk pada metode penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan di Balai Budidaya Ikan Sentral atau BBIS Anjongan, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Alat-alat yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah akuarium, termometer, heater-diometer, pH test, aerator, mikroskop, stopwatch, timbangan, mangkok, spuit, alat tulis, alat dokumentasi, dan serta toples 1,5 liter sebagai wadah uji. Yang ketiga, bahan yang akan digunakan. Dalam penelitian ini tentu juga mempunyai bahan yang akan digunakan adalah telur ikan kelebau sebanyak 1,200 butir yang diperoleh dari hasil pemijaan sepasang induk ikan kelebau oviparim dan larutan fisiologis 0,9%. Mari kita masuk pada pembahasan. Hasil pengamatan embriogenesis ini, ikan kelebau setelah pencampuran sel sperma dan telur, kemudian telur mengalami perkembangan serta terjadi fase pembelahan sel atau cleavage, morula, blastula, gastrula, dan organigenesis. Yang pertama, fase pembelahan sel atau cleavage. Fase cleavage pada ikan kelebau menunjukkan waktu yang sama pada setiap perlakuan inkubasi telur. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pembelahan satu sel membutuhkan waktu 31 menit setelah pembuahan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, fase morula. Hasil pengamatan telur ikan ini, hasil penelitian telur ikan kelebau pada fase morula dengan suhu inkubasi 26 derajat Celcius, 28 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, dan 32 derajat Celcius. Terjadi dengan waktu berturut-turut 2 jam lewat 59 menit pada suhu inkubasi 26 derajat Celcius. 2 jam lewat 39 menit pada suhu inkubasi 28 derajat Celcius. 2 jam lewat 10 menit pada suhu inkubasi 3 derajat Celcius. Dan 1 jam lewat 59 menit suhu inkubasi 32 derajat Celcius setelah pembuahan. Yang ketiga, fase blastula. Hasil pengamatan telur ikan kelebau pada fase blastula dengan suhu inkubasi 26 derajat Celcius, 28 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, dan 32 derajat Celcius terjadi dengan waktu berturut-turut 4 jam lewat 34 menit pada suhu inkubasi 26 derajat Celcius. 4 jam lewat 16 menit pada suhu inkubasi 28 derajat Celcius. 4 jam lewat 5 menit pada suhu inkubasi 30 derajat Celcius. Dan 3 jam lewat 49 menit pada suhu inkubasi 32 derajat Celcius setelah pembuahan. Lalu yang berikutnya, fase gastrul. Setelah fase blastula, kemudian lanjutkan fase gastrula, di mana pada awal fase ini
blastoderma menutupi hampir seluruh kuning telur. Hasil pengamatan telur ikan kelebau pada fase glastula dengan suhu inkubasi 26 derajat Celcius, 28 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, 32 derajat Celcius terjadi dengan waktu berturut-turut 5 jam lewat 51 menit pada suhu inkubasi 26 derajat Celcius. 5 jam lewat 39 menit pada suhu inkubasi 28 derajat Celcius. 5 jam lewat 16 menit pada suhu inkubasi 30 derajat Celcius dan 4 jam lewat 58 menit suhu inkubasi setelah pembuahan. Yang terakhir, fase organogenesis. Fase organogenesis merupakan tahap pembentukan organ pada embrio. Dalam fase organogenesis terbentuk berturut-turut bakal organ yaitu saraf, notochrof, mata, somit, rongga Kupfer, kantong olfaktori, rongga ginjal, usus, tulang subnotochord, linea teralis, jantung, aorta, insan, infundibulum, dan lipatan-lipatan sirip. Hasil pengamatan telur ikan kelebau pada fase gastrula dengan suhu inkubasi 26 derajat Celcius, 28 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, dan 32 derajat Celcius terjadi dengan waktu berturut-turut 12 jam lewat 19 menit pada suhu inkubasi 26 derajat Celcius. 11 jam lewat 56 menit pada suhu inkubasi 28 derajat Celcius. 11 jam lewat 21 menit pada suhu inkubasi 30 derajat Celcius. Dan 10 jam lewat 58 menit suhu inkubasi 32 derajat Celcius setelah pembuahan. Setelah fase organogenesis 4 jam kemudian, larva akan menetas yang disebabkan akan melunak akibat aktivitas pergerakan larva dan juga oleh kinerja enzim chorionase. Daya tetes telur atau harting rate. Daya tetes telur adalah persentase telur yang menetas setelah waktu tertentu. Rata-rata penetasan telur ikan kelebau diperoleh dari jumlah telur yang menetas dibagi jumlah telur yang ditebar setiap perlakuan dikali 100%. Perlakuan yang menunjukkan hasil rata-rata tertinggi sehingga terendah yaitu dengan suhu 30 derajat Celcius menunjukkan hasil yang paling tinggi. Diikuti dengan suhu 30 derajat Celcius dan suhu 28 derajat Celcius. Selanjutnya diikuti oleh suhu 26 derajat Celcius. Waktu penetasan telur merupakan fase-fase pengembangan telur hingga menetaskan telur. Berdasarkan hasil penelitian perlakuan suhu dengan waktu penetasan telur ikan kelebau pada masing-masing perlakuan, pada akhirnya pengamatan dapat disimpulkan bahwa waktu penetasan telur ikan kelebau yang tercepat terdapat pada perlakuan D atau 21,99 jam, sedangkan yang lainnya 24,88 jam, merupakan perlakuan lebih lambat dari perlakuan B 24,31 jam. Yang berikutnya kesimpulan. Kesimpulan ini memiliki 4 poin. Poin yang pertama yaitu suhu. Suhu yang berbeda berpengaruh terhadap perkembangan embrio ikan kelebau dan menunjukkan pola baik setiap fase-fase perkembangan dari fase Klavek, morula, blastula, gastrula, dan organigenesis tercepat pada perlakuan D dengan suhu 32 derajat Celcius. Lalu yang kedua, daya tetes telur. Ikan kelebau menghasilkan persentase yang baik berdasarkan hasil penelitian. Daya tetes yang tinggi terdapat pada perlakuan C, yaitu suhu inkubasi 30 derajat Celcius sebesar 88,33% dengan nilai suhu optimal 29,90 derajat Celcius. Waktu penetasan yang dapat
yang cepat berdasarkan penelitian terdapat pada perlakuan D, yaitu suhu inkubasinya yaitu 30 derajat Celcius. Lalu yang terakhir, data kualitas air pendukung yaitu pH 6-7 dan DO 5,4-6 mg per liter. Dinyatakan bahwa sangat mendukung dalam penelitian. Oke, sekian dan terima kasih presentasi dari saya.